Udah. Nyanyi lagu itu toh? Salah ini bagi kita. Saya senang tinggal di asrama karena asrama saya bisa belajar yang baik. Kalau di kampung ini saya tidak bisa sekolah yang baik. Masa depannya kalau saya tinggal di asrama bisa dapat dokter, tentara dan lain-lainnya. Saya tinggal di asrama Dirga. Saya senang karena bisa makan yang cukup, belajar, menjaga kebersihan, ibadah, menjadi guru besar. Terus tinggal asrama di sini tuh bagus-bagus. Kita setiap hari makan tidak siang dan dengan kakak dengan teman-teman kita setiap hari berdua dengan ibadah dengan belayar. Kita ke sekolah lagi. Sedang menyiapkan makan siang buat anak-anak. Menunya hari ini tumis nangka muda dengan tahu giling dengan kerupuk dan ada es kelapa. Jangan kaget makanya anak-anak banyak. Ini ukuran orang dewasa.
Sekarang saya ada di salah satu asrama dari Yayasan Pesat yang kami kelola di Papua dan Papua Barat. Asrama ini namanya Asrama Gilga, dikhususkan untuk anak-anak TK sampai SD. Nah, kalau pakai SMP, mereka bisa pindah ke asrama kami yang lain. Nah, ada banyak orang yang bertanya, mengapa sejak kecil usia dini ini diasramakan? Izinkan saya mengatakan fakta ini dan saya harus minta maaf. Kiranya tidak ada yang salah mengerti. Saudara, sebagian besar masyarakat Papua itu masih tinggal di pedalaman. Jadi di Papua ini dibagi dua. Satu yang di gunung, daerah pedalaman, satu yang di pantai. Nah, kami ada di pantai sekarang. Di belakang kami kira-kira cuma 80 meter sudah pantai. Nah, orang tua mereka, ini sistem atau struktur keluarga dan rumah itu beda dengan kebanyakan kita. Contoh, maaf ya, adat masih berlaku di antara mereka ini yang di pedalaman. Ya, kalau mereka punya banyak kekayaan, dan maaf, kekayaan mereka itu diukur dengan babinya berapa ekor. Seperti kalau kita di luar Papua, mobilnya berapa banyak. Nah, ini mereka. Karena adat mereka, kalau mereka punya kekayaan banyak, maka pria-pria, apalagi kepala suku, bisa menikah lebih dari satu istri. Nah, di situ sistem rumah tangga atau keluarga nggak kuat. Ya, jadi hubungan ayah dengan anak karena terlalu banyak nggak kuat. Nah, apalagi rumah-rumah mereka sebagian sampai hari ini namanya honai. Honai itu bentuknya bulat, nggak terlalu besar. Nah, mereka bedakan honai laki dan honai perempuan. Laki-laki tinggal dengan laki-laki kalau malam, ya. Terus kalau perempuan tinggal dengan anak-anak. Maka itu struktur rumah dan keluarga itu nggak kuat. Jadi buat mereka papa mama nggak cuma 2 orang, bisa lebih. Begitu pula dengan rumah. Rumah itu bukan tempat untuk mereka beraktivitas semuanya. Aktivitas mereka itu di alam. Jadi rumah itu hanya untuk tempat kalau malam itu tidur. Jadi sehari-hari mereka itu di alam. Ya, itu cara mereka. Nah, maka itu kami asramakan ini supaya anak-anak tahu keluarga itu apa, kata rumah itu apa. Dan sungguh hasilnya cukup baik. Salah satu dari generasi pertama kami yang di pedalaman tahun 97 kami buka itu, sekarang dia menjadi salah satu, menjadi satu-satunya anggota DPRD Papua yang termuda, yaitu anak dari kami. Nah, satu-satunya lembaga hukum, bantuan hukum di Nabire yang dimiliki oleh orang Papua asli juga anak-anak dari sekolah ini. Dan itu sungguh, dan banyak lagi yang lain kami nggak bisa cerita. Nah, ini yang kami kerjakan. Dan kami terus akan mengasramakan anak-anak sejak usia dini, sejak TK sampai mereka lulus SMA atau SMK. Jadi ini yang kami buat untuk Papua ini, sehingga kita bisa menghasilkan generasi yang luar biasa dan bisa membangun, bisa memimpin, bisa mengelola di tanahnya sendiri. Ini yang kita perjuangkan bersama-sama. Yayasan Pesat sebetulnya punya keinginan yang besar, bukan cuma sekedar menampung beberapa di antara mereka. Kami punya keinginan untuk bisa menampung, ya jumlahnya bisa ratusan untuk anak-anak. Tetapi menyadari fakta bahwa bangunan yang kami miliki itu sangat terbatas, tidak memungkinkan mereka untuk kami bisa tampung dengan jumlah yang ratusan, maka kami belum berani untuk terima mereka. Jadi sementara ini kami hanya bisa menampung di asrama Gilgal ini hanya sekitar 50-an orang. Untuk sementara ini bahkan jumlahnya semakin berkurang. Jadi kami hanya terima sementara 39 anak. Karena anak-anak semakin besar, jadi sebetulnya kalau kita menampung orang atau menampung anak-anak harus ada space yang lebih besar, tempat mereka bermain, tempat mereka ya belajar dan sebagainya. Itulah sebabnya kami punya rancangan atau kami punya rencana yang terbaik adalah membuat tempat yang baru untuk mereka. Paling tidak tempat yang jauh lebih besar untuk mereka. Tujuannya adalah
Yang pertama, supaya kami bisa mewujudkan rencana kami menampung anak-anak dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Alasannya karena ada begitu banyak anak-anak Papua yang memang perlu ditolong. Tapi sekali lagi kami sangat terbatas. Yang kedua, dengan space yang luas, saya pikir itu bisa sangat mengurangi stres anak-anak. Mereka bisa bermain dengan baik, mereka bisa belajar, mereka ya layaknya anak-anak perlu space yang luas. Itulah yang kami ingin hadirkan. Dan yang ketiga, dengan tempat yang lebih besar, itu sangat memungkinkan bagi mereka bukan cuma mereka bisa bebas, tetapi membawa tingkat kesehatan mereka jauh akan lebih baik. Asrama Gilgal tepatnya terletak di Desa Kalibogo Nagiri. Asrama ini satu kesatuan dengan pendidikan di bawah naungan Yayasan Pesat Nagiri. Saya sebagai kepala asrama Gilgal ingin menjelaskan beberapa hal yang ada di asrama Gilgal. Untuk diketahui, asrama Gilgal terdiri dari beberapa anak-anak, khususnya untuk anak-anak TK sampai anak-anak kelas 6. Jadi diperkirakan usia 5, 6 sampai 12 tahun. Untuk sementara ini kapasitas asrama Gilgal 39. Memang sempat kita itu menampung anak-anak sampai 50 lebih. Mengingat situasi dan kondisi fasilitas yang dimiliki oleh asrama, maka kami coba untuk mengurangi karena kondisi dari fasilitas yang ada. Salah satunya anak-anak kami, anak-anak perempuan kami ada 14, anak laki-laki kami ada 25. Jadi totalnya sekarang ini 39. Mereka dididik, diajar, didampingi. Ada kegiatan-kegiatan yang harus rutin mereka kerjakan. Mulai pagi, tepatnya setengah 6 bangun pagi, mereka doa sampai jam 6. Lanjut mereka kerja bakti, persiapan mandi. Karena harusnya ini mereka belajar di sekolah. Tapi karena kondisi COVID, mereka tidak belajar. Akhirnya pembelajaran dilaksanakan di asrama. Dimulai dari pukul 8 sampai 10. Kemudian setelah itu mereka istirahat, bermain, siang, makan siang, istirahat, sore lagi dilanjutkan mereka bermain, dan seterusnya, ya kurang lebihnya seperti itu. Lanjut mereka belajar jam setengah 7 sampai setengah 8. Sampai setengah 9 mereka ibadah, sampai jam 9, setengah 10 baru mereka istirahat malam. Di asrama Gilgal ada 2 tempat untuk anak-anak istirahat. Nanti bisa ditunjukkan di videonya. Jadi ada asrama putri, ada asrama perempuan. Maksudnya untuk tempat tidurnya mereka terpisah. Sementara ini anak-anak yang putra tidak mempergunakan tempat tidur, mengingat karena memang tempatnya terbatas. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan ada berkelanjutan pembangunan untuk asrama Gilgal ini, karena memang asrama ini sebetulnya masih setengah jadi. Lebih dari itu juga mengingat sempitnya asrama Gilgal, kita tahu anak-anak kecil kan sukanya bermain. Butuh lahan bermain, anak-anak kami itu kurang sekali. Lebih-lebih mereka kalau pengen main sepak bola, mereka kebingungan mau main di mana. Ya, karena lokasi yang terbatas, akhirnya ya mereka main apa adanya, ya main kelereng, main kartu wayang, istilah mereka tuh ada macam kartu bergambar. Terus ada mainan-mainan yang lain lagi. Saya berharap ada dukungan lebih lagi untuk pengembangan pelayanan ini, untuk kemajuan anak-anak kita, sehingga dengan demikian semakin baiknya fasilitas yang ada, semakin banyak pula anak-anak yang bisa kita tampung
dari anak-anak, khususnya putra daerah anak-anak Papua. Sebagaimana harapan kita semua, termasuk yayasan, tujuan dari yayasan ini ada membangun manusia seutuhnya, terutama anak-anak Papua. Harapan seperti itulah yang kita harapkan dari adanya asrama, pendidikan berpola asrama, terutama yang ada di asrama Gilgal. Mulai dari kecil, mereka diharapkan punya kepribadian, karakter yang baik. Selain itu, mereka juga pintar. Harapan besar kami pula, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya bagi Papua, juga bagi Indonesia. Ya, itu dia. Jadi kasih itu sabar. Bagaimana sabarnya? Betulnya bagaimana? Harus sabar. Kalau ada yang marah, harus sabar. Oke, siapa yang hari ini kalau temannya marah, sabar. Terima kasih. Ya. Selamat malam anak-anak semua.